Karena itu Allah kita melebihi penjelasan bilangan. Kalau ada orang berjejer di sebelah kita harus kasih pada dia. Kalau dia mengatakan Yesus adalah Allah kita, mutlak kita pun mengaku itu. Yesus adalah Bapa. Nah, tidak perlu kita lantas langsung mengoreksi, gini ya, saya jelaskan, kamu itu bidat, tidak usah. Itu kata-kata itu masih oke. Tapi begitu yang ketiga, kalau dia mengatakan tidaklah ada dalil bahwa firman yang jadi penebus, tidaklah ada dalil bahwa anak yang jadi penebus, berarti konslet. Maka langsung bukakan ini. Ya. Nah, ini sekaligus menjawab yang Pak Cipto boleh diulang yang kejadian 1. Ya sudah, ini diulang. Tapi sebentar saya ambil pulpen sama kertas dulu. Jadi kalau mereka berkata, di mana ada dalil itu? Dalilnya sejak lembar pertama Alkitab sudah dinyatakan bahwa anak yang jadi penebus nanti. Ini yang ini saya yang besarkan ya, Pastor. Jadi kapan hari ada mujizat soalnya Kak Love 2 hari lalu Kak Jeki pas sebagai host turun, tapi kok ada yang bisa membesarkan layar. Seharusnya yang bisa membesarkan layar hanya host. Itu ya kami sampai merinding, mujizat diperkenan. Amin. Saya lanjut ya. Jadi untuk menjawab, kalau orang yang masih berkata nggak ada lah dalil sang anak jadi penebus, kamu cari yang ada cuma di perjanjian baru, itu karangannya orang Kristen. Di perjanjian lama nggak ada anak jadi penebus itu. Yang jadi penebus itu ya Bapa sendiri itu. Nah itu, untuk menjawab hal itu. Buku pertama yaitu Kejadian. Pasal pertama yaitu pasal 1. Ayat pertama yaitu ayat 1. Dan kata pertama. Kata pertama itu kan adalah Beresit. Gitu. Pada mulanya. Kalau di bahasa Indonesia, di belakang nggak dibaca Beresit. Itu. Nah, kalau yang secara bahasa Indonesia nggak mengerti ya pada mulanya ya cuman pada mulanya gitu doang. Padahal kalau kita mengerti kedalamannya dalam, kita harus mengerti semua nama di Alkitab, nama orang, nama sungai, nama gunung, nama laut, itu semua punya arti kedalamannya. Beresit ini, karena itu yang tidak boleh di antara kita yang tersesatkan lagi, harus sudah lebih daripada fansnya Deddy Corbuzier itu, sudah harus mengerti tentang Sang Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ada Bet, lalu Res, lalu Alef, lalu Sin, lalu ada Yod, lalu ada Ta. Ya, ada 6 ini. Bet, Res, Alef, Sin, Yod, dan Ta. Bet kan gampangnya begini. Lalu kalau Res kan seperti ini. Kalau Alef ini kan yang begini. Sin itu kan yang seperti huruf W itu ya gampangnya. Itu adalah rumah, tenda, ten atau rumah itu. Res itu artinya adalah pemimpin atau ketua itu. Nah, pemimpin atau ketua. Ya, pemimpin atau ketua. Lalu Alef itu artinya adalah Adonai. Itu nah, itu kan macam huruf waw itu. Sin itu artinya dirusakkan. Nanti artinya tangan yang dirusakkan di kayu salib. Nah, kalau sinnya saja kan dirusakkan, dihancurkan. Itu nah. Yod itu artinya tangan. Lalu Ta itu artinya adalah salib atau perjanjian. Salib atau perjanjian. Covenant. Kita akan semua mengerti bahasa Inggris ya, covenant, perjanjian. Bedanya kita dengan iman lain, kita adalah pewaris janji, covenant. Itu nah, kita bukan hamba. Nah, sekarang kita lihat. Kata pertama dan kata kedua nih, rumah dan pemimpin ini, Bet dan Res itu, bukan kata, ini hurufnya, huruf pertama dan huruf kedua nih. Kalau dibaca, itu menimbulkan huruf baru, kata baru menjadi bar. Bar itu artinya anak. Itu nah, kalau kita tahu tahun ini kan tahun Masehi 2023 kan. Kalau secara kalender Ibrani itu 5783. Itu disebut Peh Gimel. Tahun lalu 2022 5782 kalender Ibrani itu Peh Bet. Itu Peh itu firman, sang firman. Itu. Nah, ini bar itu adalah anak. Kita kembali ke ini dulu ya, Bu. Lalu huruf yang kedua ini yaitu res. Mana tadi ini? Res ini tadi dengan huruf Alef dan huruf Sin, ini 3 huruf ini, kalau dibaca jadi satu, huruf kedua, 3, 4, karena itu semua nama dalam Alkitab itu ada kedalamannya. Harus tahu mengerti gramatikal dan kedalamannya itu. Ini bacanya adalah Ros. Ros itu artinya adalah kepala. Nanti kepala yang dimahkotai duri itu nah, Kak Love, kepala. Ros. Lalu bar dan ros ini kalau dibaca menjadi satu, bar dan ros ini itu menjadi ber ros. Itu nah, ber ros. Yang artinya adalah pohon, untuk pohon. Sekarang kata yang huruf yang keempat dan kelima, sin
dan yod ini huruf keempat dan kelima kelihatannya, sin dan yod. Ini dan yod itu artinya adalah gift itu kan hadiah itu ya. Hadiah, anugerah. Karena keselamatan kita adalah anugerah. Nah, kata huruf ta yang terakhir ini ke-6 bersama sin dan yod itu kalau dibaca menjadi satu, maka menjadi sit. Karena itu beresit. Ini artinya adalah mahkota duri. Loh kan? Ini baru satu kata saja, beresit. Karena itu tanda kutip pertengkaran selama ini. Kalau disebut pertengkaran, sebenarnya bukan pertengkaran ya, tetapi terus sempat ya di beberapa room 3 bulan belakangan, tapi sekali lagi sekarang sudah lebih baik ya, tidak sampai kasar saling olok-olok. Tapi sempat masih terjadi hal itu. Itu sebenarnya sudah terjawab di Alkitab sejak dari buku pertama, pasal pertama, ayat pertama, kata pertama. Beresit. Beres, Alef, Sin, Yota. Yang artinya masing-masing itulah rumah pemimpin Adonai dirusakkan tangannya, salib perjanjian. Yang dalamnya ada kata bar yang artinya anak, ros yang artinya kepala. Bar dan ros itu menjadi pohon, ber ros. Sedangkan huruf keempat dan kelima itu menjadi gift, yaitu anugerah. Dan sin dan yod entah jika dibaca menjadi satu itu adalah mahkota duri, sit gitu. Nah, beresit gitu. Berarti kalau keseluruhan sekedar satu kata ini aja sudah maknanya dalam. Itulah rancangan dari awal bahwa apa? Inilah bahwa ada anak Adonai yang tangannya akan dirusakkan dan kepalanya dimahkotai duri di pohon, yaitu disalib maksudnya, yang menjadi anugerah atau hadiah bagi manusia untuk memenuhi covenant, perjanjian atau salib. Saya ulang tuh. Berarti adanya anak Adonai yang tangannya akan dirusakkan, dipaku maksudnya, dan kepalanya dimahkotai duri sebagai anugerah kepada manusia, hadiah anugerah pada manusia untuk memenuhi covenant atau perjanjian. Selesai. Lalu bagaimana mungkin orang mengatakan lalu anak itu atau sang firman itu hanya tidak ada atau dinafikan. Lalu bertanya, di mana ada dalil bahwa akan ada sang anak jadi penebus? Lah ini baru satu kata pertama. Kita belum bicara kejadian 1 ayat 26. Ini baru kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 26 ada naase. Ini kalau bertanya, di mana ada dalil? Sudah jelas dalilnya itu di saat itu. Jadi tidak bisa satupun dari kita, iman orang Kristen, lalu menafikan sang firman, menafikan sang anak, menafikan sang Roh Kudus. Itu Kak Love tentang ini.